Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah jalan raya yang panjang atau jembatan yang megah bisa dibangun? Semua itu tidak dimulai dengan cangkul dan semen. Proyek besar seperti itu dimulai dari sebuah gambar di atas kertas. Gambar ini bukan gambar biasa, melainkan sebuah peta khusus. Peta ini disebut peta topografi. Peta ini adalah alat paling penting bagi para insinyur sipil. Tanpa peta ini, membangun jalan dan jembatan akan seperti berjalan di tempat gelap tanpa senter. Peta topografi memberikan gambaran lengkap tentang permukaan bumi di suatu lokasi. Ini adalah peta ajaib yang bisa menunjukkan setiap detail penting sebelum pembangunan dimulai. Peta topografi berbeda dengan peta biasa yang hanya menunjukkan kota atau jalan utama. Peta ini jauh lebih detail dan informatif. Di dalamnya, kamu akan menemukan garis-garis aneh yang meliuk-liuk. Garis-garis ini disebut garis kontur. Setiap garis kontur menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama dari permukaan laut. Jadi, jika kamu mengikuti satu garis kontur, kamu sebenarnya sedang berjalan di jalur yang datar. Garis-garis ini membantu insinyur memahami bentuk asli tanah. Mereka bisa tahu mana daerah yang curam. Mereka bisa tahu mana daerah yang landai. Mereka bisa tahu mana daerah yang berupa bukit. Mereka bisa tahu mana daerah yang berupa lembah. Informasi ini sangat berharga sekali. Dengan memahami peta topografi, seorang perencana bisa membuat keputusan yang sangat cerdas. Mereka bisa merancang jalan yang tidak terlalu menanjak. Mereka bisa merancang jalan yang tidak menurun secara drastis. Mempelajari cara membaca dan menggambar di peta topografi adalah langkah pertama untuk menjadi seorang ahli perencana jalan dan jembatan. Mari kita pelajari proyek ajaib ini. Fungsi utama peta topografi dalam proyek jalan dan jembatan sangatlah vital. Peta ini berfungsi seperti mata seorang insinyur yang bisa melihat menembus pepohonan dan bangunan. Fungsi pertamanya adalah untuk mengetahui medan atau relief permukaan tanah. Dengan melihat kerapatan garis kontur, kita bisa langsung mengidentifikasi kondisi lapangan. Garis kontur yang rapat menandakan area tersebut sangat curam atau terjal. Sebaliknya, garis kontur yang renggang menunjukkan bahwa area tersebut relatif datar atau landai. Pengetahuan ini membantu dalam menentukan jalur jalan yang paling efisien dan aman untuk dilalui oleh kendaraan nantinya. Fungsi kedua yang tidak kalah penting adalah untuk mengetahui elevasi atau ketinggian. Setiap garis kontur pada peta memiliki label angka yang menunjukkan ketinggiannya di atas permukaan laut. Informasi ini sangat berguna untuk merencanakan sistem drainase atau saluran air di sepanjang jalan. Air hujan harus bisa mengalir dengan lancar ke tempat yang lebih rendah agar tidak menggenangi jalan. Dengan data elevasi, insinyur dapat merancang kemiringan jalan dan selokan yang tepat. Ilustrasi profil melintang jalan yang digambar berdasarkan data elevasi dari peta topografi. Hal ini akan mencegah terjadinya banjir atau kerusakan jalan akibat genangan air yang dibiarkan terlalu lama. Ketinggian juga penting untuk menentukan tinggi pilar jembatan. Selain itu, peta topografi berfungsi untuk memetakan posisi komponen penting yang sudah ada. Sungai, danau, hutan, batu-batu besar, bangunan, tiang listrik, pipa air bawah tanah, jalan setapak yang sudah ada. Dengan mengetahui lokasi semua komponen ini, perencana dapat menghindari tabrakan atau konflik saat membangun. Misalnya, jalur jalan baru tidak boleh sampai merusak pipa gas bawah tanah, atau membongkar rumah penduduk tanpa perencanaan yang matang sebelumnya. Terakhir, peta topografi menjadi dasar untuk semua perhitungan teknis. Dari peta ini, insinyur dapat menghitung volume galian dan timbunan tanah yang dibutuhkan. Jika jalan harus melewati bukit, maka sebagian bukit itu harus digali. Jika jalan melewati lembah, sebelum sebuah garis bisa digambar di atas peta, langkah paling awal adalah pengumpulan data. Proses ini disebut survei lapangan. Para surveyor akan turun langsung ke lokasi proyek. Mereka membawa alat-alat canggih seperti theodolite, total station, atau bahkan GPS geodetik. Tugas mereka adalah mengukur dan mencatat setiap detail penting di lapangan. Mereka akan mengukur koordinat, yaitu posisi, dan juga elevasi atau ketinggian dari banyak titik di seluruh area proyek. Semakin banyak titik yang diukur, maka peta yang dihasilkan akan semakin akurat dan detail. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang sangat tinggi. Data yang dikumpulkan tidak hanya berupa titik-titik ketinggian. Surveyor juga akan mencatat lokasi semua objek yang ada di lapangan.
Mereka akan menandai posisi sungai dan mengukur lebarnya. Mereka akan memetakan letak pohon-pohon besar, batu-batu raksasa, bangunan, pagar, saluran air, tiang listrik. Setiap objek yang mungkin berpengaruh pada desain jalan dan jembatan harus dicatat dengan teliti. Data ini kemudian akan diolah menggunakan perangkat lunak khusus. Hasil olahan data inilah yang akan menjadi dasar untuk menggambar peta topografi digital atau manual. Setelah data mentah dari lapangan terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Data koordinat dan elevasi dari ribuan titik pengukuran akan dimasukkan ke dalam komputer. Perangkat lunak pemetaan seperti AutoCAD Civil 3D atau sejenisnya akan menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Proses inilah yang secara otomatis akan menghasilkan garis-garis kontur yang kita lihat di peta topografi. Insinyur kemudian akan memeriksa kembali hasil gambaran komputer ini. Mereka akan membandingkannya dengan catatan lapangan, untuk memastikan tidak ada kesalahan atau informasi yang terlewat dalam proses pengolahan data tersebut. Tahap pengumpulan data ini adalah tahap yang paling menentukan kualitas akhir dari site plan. Jika data yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak lengkap, maka seluruh proses perencanaan akan menjadi salah. Ini seperti membangun rumah di atas fondasi yang rapuh. Sebaik apapun desain rumahnya, ia akan tetap berisiko untuk roboh. Oleh karena itu, tim survei harus bekerja dengan standar yang sangat tinggi. Mereka harus memastikan setiap data yang diambil benar-benar mewakili kondisi asli di lapangan. Kesuksesan sebuah proyek jalan dan jembatan sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan pada tahap awal ini. Bagian ini adalah menentukan trase atau alinyemen jalan. Trase jalan adalah sumbu atau garis tengah dari jalan yang akan kita bangun. Menentukan trase ini seperti menggambar sebuah garis panjang di atas peta, yang nantinya akan menjadi jalur utama kendaraan. Namun, menggambar garis ini tidak boleh sembarangan. Ada banyak pertimbangan teknis yang harus dipikirkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan jalur yang aman, nyaman, efisien dari titik awal hingga titik akhir proyek pembangunan jalan tersebut. Pertimbangan pertama dalam menentukan trase adalah kelandaian atau kemiringan jalan. Insinyur akan berusaha mencari jalur yang memiliki tanjakan dan turunan selembut mungkin. Mereka akan menghindari melewati area dengan garis kontur yang sangat rapat. Jalan yang terlalu curam akan menyulitkan kendaraan berat seperti truk untuk menanjak. Selain itu, jalan yang curam juga berbahaya saat kondisi jalan licin karena hujan. Dengan bantuan peta topografi, perencana bisa memainkan garis trase, menggesernya ke kiri atau ke kanan, untuk menemukan jalur dengan kelandaian paling ideal, sesuai standar yang diizinkan dalam peraturan teknik. Pertimbangan kedua adalah tikungan atau belokan jalan. Tikungan yang terlalu tajam sangat berbahaya, terutama untuk kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Perencana harus mendesain tikungan dengan jari-jari kelengkungan yang cukup besar. Peta topografi membantu dalam merencanakan tikungan ini. Insinyur bisa melihat apakah ada cukup ruang untuk membuat tikungan yang landai. Jika ada penghalang seperti tebing atau bangunan, mungkin trase jalan harus digeser atau bahkan perlu dibuat terowongan. Semua kemungkinan ini dieksplorasi di atas peta sebelum keputusan akhir diambil. Tujuannya adalah keselamatan pengendara di atas segalanya. Langkah terakhir dalam penentuan tras adalah mempertimbangkan faktor lingkungan dan biaya. Jalur jalan yang ideal sebisa mungkin menghindari area hutan lindung, cagar alam, atau pemukiman padat penduduk. Selain itu, perencana juga akan menghitung volume pekerjaan tanah. Jalur yang membutuhkan terlalu banyak galian bukit atau timbunan lembah akan membuat biaya proyek membengkak. Oleh karena itu, trase terbaik adalah trase yang menyeimbangkan antara keamanan, kenyamanan, dampak lingkungan, dan biaya konstruksi yang paling ekonomis. Ketika trase jalan yang sudah kita rancang ternyata harus melewati sebuah rintangan sungai lembah yang dalam, jalan raya lain, maka disitulah kita membutuhkan sebuah jembatan. Penempatan jembatan bukanlah hal yang sepele. Lokasi jembatan sangat bergantung pada tras jalan. Terkadang trase bisa disesuaikan sedikit untuk mendapatkan lokasi paling ideal. Langkah pertama, cari titik penyeberangan yang paling pendek dan stabil. Dengan melihat peta topografi, insinyur akan mencari bagian sungai yang paling sempit, atau bagian lembah yang paling sempit. Menyeberangi bagian yang sempit, berarti bentang jembatan yang dibutuhkan akan lebih pendek. Jembatan yang lebih pendek umumnya akan lebih murah biaya pembangunannya. Selain itu,
Insinyur juga akan memperhatikan kondisi tanah di kedua sisi sungai atau lembah. Mereka akan mencari area dengan kontur yang relatif landai dan stabil untuk menempatkan fondasi jembatan yang disebut sebagai abutmen. Ketinggian jembatan juga merupakan faktor kritis yang harus ditentukan dengan cermat. Peta topografi menyediakan data elevasi yang dibutuhkan untuk perhitungan ini. Jembatan yang melintasi sungai harus memiliki ketinggian yang cukup. Ketinggian ini harus lebih tinggi dari permukaan air banjir tertinggi yang pernah tercatat. Informasi ini disebut elevasi muka air banjir. Hal ini penting untuk memastikan jembatan tidak akan terendam atau bahkan hanyut terbawa arus saat terjadi banjir besar. Untuk jembatan yang melintasi jalan raya lain atau flyover, ketinggiannya harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan tertinggi seperti truk kontainer untuk lewat di bawahnya. Setelah lokasi dan ketinggian jembatan ditentukan, detail ini harus digambar dengan jelas di dalam site plan. Posisi pilar-pilar jembatan, jika ada, di tengah sungai juga harus dipetakan. Arah aliran sungai juga harus ditunjukkan dengan simbol panah. Penempatan jembatan yang tepat tidak hanya menjamin keamanan dan kekuatan struktur jembatan itu sendiri, tetapi juga memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas di atas dan di bawahnya. Kesalahan dalam perencanaan posisi jembatan bisa berakibat fatal dan sangat sulit untuk diperbaiki. Setelah semua analisis dan perencanaan selesai, tiba saatnya untuk menuangkan semua ide ke dalam sebuah gambar final. Gambar inilah yang disebut sebagai site plan atau peta situasi. Site plan adalah gambaran lengkap dari rencana proyek jalan dan jembatan. Gambar ini dibuat di atas peta topografi yang sudah ada, trase jalan, lokasi jembatan. Site plan jadi dokumen resmi sebagai acuan kontraktor dan pemerintah. Proses menggambar site plan membutuhkan ketelitian yang luar biasa. Setiap garis, simbol harus sesuai standar teknik. Lebar jalan, bahu jalan, area milik jalan atau rumija. Contoh, jalan utama lebar 7 meter harus tercantum sesuai skala. Tikungan digambar dengan jari-jari kelengkungan yang dihitung. Gunakan lapisan berbeda di perangkat lunak agar tidak tumpang tindih. Skala peta sangat penting. Skala menunjukkan perbandingan jarak di peta dan lapangan. Contoh, 1/1 cm 10 meter. Skala harus ada. Panah orientasi utara juga harus ada. Membantu pembaca memahami arah proyek. Site plan lengkap harus menyertakan legenda atau daftar simbol. Legenda menjelaskan arti setiap simbol, garis, warna. Contoh, garis putus-putus tebal, batas pembebasan lahan. Contoh, simbol lingkaran kecil, tiang listrik. Tanpa legenda, orang kesulitan memahami. Menggambar site plan adalah seni menerjemahkan perhitungan teknis menjadi gambar informatif, jelas, dan mudah dipahami. Breakdown ini. Untuk membuat site plan yang profesional dan mudah dipahami, penggunaan simbol dan notasi yang standar adalah sebuah keharusan. Bayangkan jika setiap insinyur menggunakan simbol versinya sendiri. Tentu akan terjadi kebingungan besar. Oleh karena itu, dalam dunia teknik sipil, ada kesepakatan untuk menggunakan simbol-simbol yang seragam. Site plan jalan dan jembatan harus mencantumkan berbagai komponen wajib. Pertama, tentu saja, adalah tras jalan. Biasanya digambar dengan garis tebal yang menunjukkan sumbu jalan. Di sepanjang garis ini, seringkali ada notasi STA atau stationing. Misalnya STA 0+000, STA 0+100, dan seterusnya. Stationing adalah penanda jarak yang diukur dari titik awal proyek. Misalnya, sebuah gorong-gorong terletak di STA 1+250, artinya lokasinya 1250 meter dari titik awal. Komponen lain yang sangat penting adalah jembatan itu sendiri. Jembatan digambarkan dengan jelas, menunjukkan posisi abutmen atau kepala jembatan di kedua ujungnya. Pilar di tengahnya jika ada. Lebar jembatan dan panjang totalnya juga harus dicantumkan. Arah aliran sungai di bawah jembatan wajib ditunjukkan dengan simbol panah. Selain jembatan, bangunan pelengkap lain seperti gorong-gorong untuk saluran air kecil juga harus digambar. Gorong-gorong biasanya disimbolkan dengan persegi panjang kecil yang memotong garis jalan, lengkap dengan data diameter dan jenisnya. Terakhir, mengikuti prosedur yang telah kita bahas adalah kunci utama keberhasilan. Mulai dari pengumpulan data lapangan yang akurat, penentuan trase yang cermat, penempatan jembatan yang strategis, hingga penggambaran site plan yang detail dengan simbol yang standar.